Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Regali Safitri dari kelas 1 NC dengan nomor induk mahasiswa 1521083. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah yaitu membuat video presentasi pada bab sholat sunnah rawatib dan sholat 2 hari raya. Nah, di sini yang akan saya bahas pertama adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib sendiri merupakan sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ada yang qobliyah sebelum sholat fardu dan ada yang ba'diyah sesudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib ini total ada 22 rakaat, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, sesudah sholat subuh tidak ada sholat ba'diyah. Yang kedua 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat duhur. Yang ketiga 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar, sesudah sholat asar tidak ada sunnah ba'diyah. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima 2 rakaat sebelum sholat isya. Yang keenam 2 rakaat sesudah sholat isya. Sekarang kita akan membahas sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah niat sholat rawatib sebelum sholat subuh. Usolli sunatan subhi rokataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat rawatib sebelum duhur. Usolli sunatan duhri rokataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum duhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib sebelum duhur. Usolli sunatan duhri rokataini ba'diyah qobliyal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah duhur 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat sunnah rawatib sesudah maghrib. Usolli sunatan maghribi rokataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat rawatib sesudah isya. Usolli sunatan isya'i rokataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengerjakan sholat sunnah sebelum isya 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, saya akan membahas adab sholat rawatib. Adab melakukan sholat sunnah rawatib adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat rawatib tidak didahului adzan dan iqomah. Yang kedua, sholat rawatib dilakukan secara munfarid atau sendiri. Yang ketiga, sholat rawatib boleh dikerjakan di rumah, di musola, atau di masjid. Yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan dan tidak dilakukan setiap 2 rakaat 1 malam. Yang keempat, kita akan membahas keutamaan sholat sunnah rawatib. Ada beberapa keutamaan dalam melakukan sholat sunnah rawatib. Ini diantaranya: 1. Menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, menambah kebaikan atau pahala. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, doa-doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, terhindar dari siksa api neraka. Yang keenam, mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah-ibadah lain. Nah, yang kedua, saya akan membahas sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya sendiri ada 2, yaitu hari raya fitrah pada tanggal 1 Syawal dan pada hari raya Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu sholat id dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Kedua sholat hari raya tersebut hukumnya sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, mukmin dan musafir. Boleh dikerjakan sendirian dan sebaliknya dilakukan berjamaah. Yang pertama, cara mengerjakannya. Pada pagi hari tanggal 1 Syawal sesudah kita mandi sunnah hari raya, lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir. Terus, setelah tiba di masjid, maka sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kalau di tanah lapang tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai mulai sholat id itu. Yang kedua, hal-hal yang dilakukan sebelum sholat id. Yang pertama,
Pada hari raya disunahkan mandi dan berhias dengan menggunakan pakaian sebaik-baiknya dan wewangian yang ada. Yang kedua, disunahkan makan sebelum pergi sholat pada hari raya Idul Fitri, tetapi pada hari raya haji atau Idul Adha, disunahkan tidak makan kecuali setelah sholat. Yang ketiga, pergi untuk mengerjakan sholat dan pulangnya dari sholat hendaknya mengambil jalan yang berlainan. Yang keempat adalah takbiran. Nah, yang pertama saya akan membahas sholat hari raya Idul Fitri. Setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan, seluruh umat Islam di dunia akan merayakan hari besar, yakni hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri memiliki niat sholat seperti usolli rokataini sunatan Idul Fitri makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya saya akan membahas keutamaan sholat hari raya Idul Fitri. Seperti yang pertama, mengagungkan asma Allah. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, silaturahmi sesama muslim. Yang keempat, bersama merayakan hari kemenangan umat Islam. Yang kelima, menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. Yang keenam, mengajarkan tentang kepedulian. Masih membahas tentang sholat dua hari raya. Yang kedua, saya akan membahas sholat hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Sholat hari raya Idul Adha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan untuk dikerjakan umat Islam dan hukumnya sunnah muakkad. Adapun niatnya seperti usolli sunatan Idul Adha rokataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Adapun keutamaan dalam mengerjakan sholat Idul Adha, yang pertama, menyempurnakan ibadah dengan ibadah kurban. Yang kedua, dihapuskan segala dosanya selama 1 tahun. Yang ketiga, berlipat amal ibadahnya. Untuk lebih jelas dan detailnya lagi, teman-teman bisa membacanya melalui makalah yang telah saya share di WA Group. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman dan saya juga memohon maaf bila ada salah tutur kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.